Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niam Oktavianina dari Fakultas Vokasi D4 K3 kelas A3 semester 2 NPM 2070-52722. Pada kali ini Septitak saya akan menyampaikan tentang beragam potensi bahaya kerja di klinik. Beragam potensi bahaya kerja di industri farmasi. Pada dasarnya potensi bahaya dikelompokkan dalam bahaya mekanis, bahaya elektris, bahaya kimiawi, bahaya radiasi, bahaya biologis, bahaya ergonomis, bahaya kebakaran atau ledakan. Baik bahaya mekanis di lingkungan industri farmasi di antara lain: 1. Bahaya kejatuhan benda asing. 2. Bahaya terkena bagian mesin yang bergerak. 3. Bahaya terkena uap atau cairan panas. Yang keempat, bahaya kerja di ruangan tertutup. Kelima, bahaya kebisingan. Berikut bahaya ergonomis, contohnya pergerakan yang salah satu diberi pemahaman pada operator mengenai dasar-dasar ergonomis, contohnya untuk mengangkat beban yang sangat berat, sebaiknya memakai lifter. Mengangkat beban berat di atas 25 kg dengan punggung membungkuk bisa berisiko memunculkan cedera pada punggung. Operator yang duduk terus-menerus dengan tempat meja dalam periode panjang bisa mengakibatkan perubahan bentuk tulang punggung, dan lain-lain. Bahaya listrik yang diakibatkan dalam industri farmasi dibagi menjadi dua bahaya berasal dari sumber listrik serta bahaya elektrostatis. Bahaya yang berasal dari sumber listrik biasanya disebabkan oleh 1. Instalasi yang tidak memenuhi standar. 2. Kabel yang mengelupas. 3. Kebocoran pipa. Keempat, bahaya elektrostatis. Berikut potensi bahaya radiasi, diantaranya: 1. Skema pencahayaan yang kurang. 2. Bahaya sinar ultraviolet pada passbox atau clean room. 3. Radiasi sinar laser. Beberapa industri farmasi ada yang dimanfaatkan teknologi laser, contohnya untuk sistem coding pada bahan kemas. Teknik coding dengan laser memang lebih irit, akan tetapi karena tidak memerlukan tinta atau solvent, namun begitu berisiko terjadinya bahaya kebakaran dan bahaya radiasi. Berikutnya, keempat, radiasi pada proses pengelasan. Personil yang mengelas harus memakai kacamata pelindung. Kelima, radiasi sinar IR. Beberapa mesin diperlengkapi dengan sistem sensor memakai sinar inframerah. Harus diyakinkan jika intensitas yang dipakai masih juga dalam batas aman. Keenam, radiasi sinar X. Beberapa industri farmasi mempunyai alat pendeteksi logam atau memantau isi kemasan yang perlengkapannya masih sinar X mesti dipakai jika intensitas yang dipakai masih dalam batas aman. Berikutnya, bahaya karena berhubungan dengan bahan kimia di industri farmasi, diantaranya: 1. Bahaya terkena bahan iritas atau korosif, contohnya di laboratorium atau personil produksi seringkali memakai asam kuat seperti HCl, H2SO4, HNO3, dan lain-lain, yang bila terpecik dapat memunculkan luka, iritas, atau korosif. Karena itu perlu langkah pengaman yang mencakup training operator agar mengetahui langkah kerja yang aman dan APD yang ideal, mulai dari baju, sarung tangan, kacamata khusus, dan dilengkapi shower pembasuh mata. Berikutnya, yang kedua, bahaya terkena bahan berisiko. Personil produksi bisa berisiko terkena bahan-bahan yang berisiko.
bahan-bahan yang dipakai dalam industri farmasi bila terkena dapat memunculkan masalah mulai dari yang paling mudah, contohnya gatal-gatal serta alergi, sampai bahan yang sangat berisiko, contohnya bersifat karsinogenik. Karena itu tersedianya MSDS, Material Safety Data Set, dari bahan-bahan yang dipakai dalam industri farmasi, baik bahan baku, bahan penolong, pelarut, ataupun desinfektan wajib hukumnya, sebab ini bisa menjadi dasar dalam penyusunan mekanisme kerja dan tindakan perlakuan bila terjadi keadaan darurat. Baik, yang ketiga, bahaya menghirup atau menelan bahan berisiko. Saat melakukan kegiatan, baik personil produksi ataupun laboratorium memiliki kemungkinan menelan atau menghirup bahan berisiko. Sistem produksi harus dikembangkan agar meminimalisir terjadinya debu. Contohnya dengan cara mengaplikasikan produksi closed sistem tata udara harus didesain agar bila dihasilkan debu dapat segera dihilangkan. Contohnya dilengkapi dus kolektor pada ruangan berdebu atau sistem udara laminar hingga debu yang dibuat tidak mengaruh ke operator. Masker kain bukan alat pelindung yang sempurna pada risiko menghisap bahan kimia. Masker kain hanya membuat pelindung produk bahan percikan ludah saat operator bernapas atau berbicara. Bila membutuhkan APD yang ideal, harus dipakai respirator yang dilengkapi dengan filter udara sesuai dengan kelas bahayanya. Industri farmasi yang meningkatkan produksi produk bioteknologi sangatlah berpotensi memunculkan bahaya keracunan baik pada keselamatan pekerjaan ataupun pada lingkungan. Proses pembuatan vaksin, proses pembuatan serum, dan proses biosintetis memakai bioteknologi yang jika terjadi kegagalan sistem bisa jadi sumber kontaminan biologis. Standar yang tinggi untuk kelayakan proses baik yang menyangkut sarana serta perlengkapan mekanisme ataupun personil yang bekerja harus diaplikasikan dengan baik serta tetap dikerjakan evaluasi menjadi upaya untuk meminimalisir risiko. Baik, materi yang saya jelaskan, yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaklumin jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.